apa problem utama yang kerap dialami oleh para pekerja migran kita di sana di luar negeri? Yang bermasalah lebih banyak di luar negeri itu yang mereka berangkatnya melalui unprocedural atau bisa disebut ilegal. Karena yang dikirim ini kan manusia, bukan barang. Kita harus tahu mereka ditempatkan di mana, overtime kerjanya, mereka juga harus kita pantau. Paling tinggi itu ya adalah dari Arab Saudi, dari Timur Tengah. Tapi pemerintah memoratorium Saudi. Bayangin, kok devisanya diakui, tapi pengirimannya sudah ditutup di moratorium. Ini kan aneh gitu kan. Kalau moratorium ini dibuka Timur Tengah, PMI kita tidak ada satu rupiah pun mereka potong gaji atau mengeluarkan uang untuk berangkat bekerja. Ini kan cerita baiknya ya. Kan ada di balik itu ada juga cerita yang tidak baiknya. Sedih. Tadi yang saya bilang, tidak baiknya itu karena mereka jalan unprocedural. Kalau yang prosedural, kita duduk sama-sama, kasih bukti ke saya berapa banyak yang prosedural mereka tidak digaji atau mereka dilakukan secara tidak benar. Kasih bukti ke saya. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Radio El Sinta. Kali ini tamu kita adalah Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Pak Novel Saleh Hilabi. Kami akan membahas berbagai hal, utamanya terkait dengan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, saya langsung sapa Pak Novel Saleh Hilabi. Pak Novel, halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Rio, gimana kabar, sehat? Kabar alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga ya. Ketemu orang juga. Ganteng ini. Masya Allah, didoain kita. Ya Pak Novel, sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Bidang Kadin Indonesia ya, bidang pelindungan tenaga pekerja migran Indonesia. Cerita sedikit dong Pak Novel. Jadi gini, ini pertama dalam sejarahnya Kadin Indonesia membentuk satu nomenklatur khusus, yaitu perlindungan pekerja migran Indonesia. Sebelumnya tidak pernah ada. Sebelumnya itu cuman ada bidang ketenaga kerjaan dibagi dalam negeri dan luar negeri. Jadi sistemnya komtab. Betul. Nah, karena sekarang kementerian dengan pemerintahan Prabowo Gibran membentuk kementerian baru, mengangkat yang tadinya badan menjadi menteri, gitu ya. KP2MI, maka Kadin saya mendorong ketua umum dan meyakinkan ketua umum untuk membentuk nomenklatur perlindungan pekerja migran. Kenapa? Karena menurut saya ini hal yang paling penting. Karena kita bisa melihat ya devisa negara kita kedua setelah migas itu adalah migran worker, pekerja migran. Jadi ini pahlawan devisa kita. Nah, jadi harus ada khusus memang dari Kadin untuk melihat peluang ini sehingga kita bisa membantu para pekerja migran kita, mereka bisa bekerja di luar negeri secara profesional. Gitu. Jadi memang Kadin membuat khusus. Jadi alhamdulillah Ketua Umum Pak Anin menyambut baik itu dan langsung membentuk nomenklatur khusus dan dijadikan program utama di Kadin Indonesia. Jadi Kadin Indonesia punya 4 program utama selain makan siang gratis. Salah satunya adalah pekerja migran. Gitu. Wah, ini keren banget nih. Ada makan siang gratis, kemudian pekerja migran. Jadi khusus untuk pekerja migrannya baru ada di periode sekarang Pak Anin. Sekarang Pak Anin. Ini merespon dengan keputusan pemerintah juga pemerintah ya, membentuk juga. Jadi, kementerian baru itu benar sekali. Mendukung penuh soalnya kan. Harus dukung penuh. Biasa. Kalau ngomong-ngomong dukungan ini all out betul ya? All out. Kadin dukungan all out untuk Bapak Prabowo. Oke. Tapi beberapa waktu lalu kan sempat muncul yang 5 triliun itu ya. Nah kemudian sampai Pak Presiden memberikan reaksi yang cukup keras. Kemudian untuk segera diselesaikan. Nah Pak Anin juga sangat keras responnya ketika itu. Nah sekarang bagaimana konsolidasi? Karena kan tentu akan mengganggu internal nih organisasi. Konsolidasinya bagaimana sekarang? Kalau sekarang kan sudah clear, yang bersangkutan sudah ditindak secara hukum. Ya, sekarang mereka secara hukum sudah ditindak, secara organisasi pun sudah ditindak. Jadi memang sekarang orang tersebut untuk menjadi efek jerah kepada oknum-oknum lainnya, gitu ya. Kenapa? Kadang-kadang banyak orang juga yang mau berkecimpung dalam satu organisasi atau asosiasi untuk memanfaatkan gerbong itu, organisasi itu untuk kepentingan pribadi. Nah ini nggak boleh.
Nah, makanya orang-orang seperti itu tidak boleh dibiarkan. Nah, Pak Anin itu keras sekali. Begitu itu muncul dan terbukti ya, maka langsung ditindak secara aturan organisasi, langsung pecat. Gitu. Jadi nggak bisa tindak secara hukum, keluarkan. Iya. Gitu. Jadi sekarang sudah clear ya. Sudah clear. Konsolidasi di internal udah langsung rapi. Langsung ya. Ya, jadi karena di daerah-daerah lain kan juga dipastikan supaya nggak benar muncul sekali, yang kemarin itu. benar sekali. Karena kan ada korwil. Kalau di pusat itu di Kadin Indonesia kita ada korwilnya. Nah, jadi korwil wilayah Banten itu punya tanggung jawabnya untuk ngurusin masalah tersebut. Harus bisa diselesaikan gitu. Jadi tidak boleh ada lagi secara organisasi. Organisasi. Tidak boleh ada lagi ada reak-reak yang mengganggu perekonomian Indonesia gitu ya. Karena ini penting sekali kita untuk mendukung Pak Prabowo menumbuhkan 8% tersebut. Iya, kalau dibiarkan kan bisa mengganggu. Bisa mengganggu investasi luar mau masuk sini kan takut. Betul. Apalagi Kadin sebagai pintu gerbang ekonominya kan gitu. Iya. Perdagangan industri adanya di Kadin. Iya. Jadi ini membuktikan bahwa Kadin tidak terlibat secara organisasi, tidak terlibat dan sangat mengecam keras aksi tersebut karena mencoreng ya, mencoreng juga dan mengganggu kepercayaan investor asing di Indonesia. Oke, itu perlu saya tanyakan di awal karena memang kemarin kan sempat viral. Viralnya gitu ya. Sangat ini banget. Semua banyak yang telepon saya, WhatsApp saya. Fel, kenapa Kadin jadi begitu? Saya bilang, bukan Kadin, itu oknum. Karena setiap organisasi yang besar, asosiasi yang besar, mereka pasti ada orang yang mau memanfaatkan satu situasi lah. Nah, itu tidak dibenarkan secara organisasi. Dan itu ditentang penuh dalam aturan organisasi. Kita tegakkan. Iya, harus begitu. Harus begitu, nggak bisa ada ampun, ya kan gitu. Jadi hal harus ditegakkan secara benar. Iya, gitu. Oke. Pak Novel, selanjutnya tadi ya ada beberapa program baru dari Kadin di kepemimpinannya Pak Anin. Salah satunya tadi soal pelindungan pekerja migran. Menurut Pak Novel, apa problem utama yang kerap dialami oleh para pekerja migran kita di sana di luar negeri? Gini, pertama yang mereka sering hadapi itu karena ketidaktahuan, ya, tidak dipersiapkan mereka untuk bekerja di luar negeri. Maka pemerintah, kenapa Kadin dibentuk khusus nomenklatur tersebut untuk bisa membentuk membuat proses pengiriman ya pekerja migran itu dengan proses yang baik. Sebelum mereka diberangkatkan, mereka dilatih dulu sesuai dengan negara penempatan. Ya, jadi masalah perlindungan itu bukan mereka di negara pada saat mereka di negara tujuan. Mulai dari awal keberangkatan mereka udah dipersiapkan untuk dilindungi. Apa aja? Pelatihan. Mereka harus dilatih. Latihnya apa? Bahasa negara tersebut. Terus tentang hukum negara tersebut. Ya, budaya negara tersebut. Mereka harus dilatih. Mereka harus dilatih sedemikian rupa sehingga mereka tahu pada saat mereka ditempatkan apa yang mereka harus lakukan. Karena tanpa ada pelatihan pasti di sana akan ada tindakan-tindakan yang akhirnya melanggar batas sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka penting sekali ini dipersiapkan. Ya, yang dipersiapkan bukan cuma pekerja migrannya, tapi pengusaha penempatan. Juga mereka dilatih. Yang terlibat dalam penempatan itu ya. Ada P3MI kan ya. Betul. Nah, P3MI ini dilatih. Harus dilatih bagaimana pada saat mereka mengirim PMI kita ke negara tujuan, mereka juga harus tahu gajinya, overtime-nya, lokasi tempatnya, insurance-nya. Sehingga karena yang dikirim ini kan manusia, bukan barang. Kita harus tahu. Betul. Mereka ditempatkan di mana, overtime kerjanya, mereka juga harus kita pantau, ya, bersama dengan pemerintah. Ya, makanya jadi yang bermasalah lebih banyak di luar negeri itu yang mereka berangkatnya melalui unprocedural atau bisa disebut ilegal, gitu. Kenapa? Ya mereka tidak tahu, prosesnya juga dikirim begitu saja, tidak ada asuransi, tidak ada perlindungan dan lain-lain, gitu ya, sehingga terjadi permasalahan di sana. Nah, yang dianggap yang menjadi efek adalah pengusaha-pengusaha yang legal P3MI ini. Dianggap P3MI selalu mengirim orang yang nggak benar, padahal bukan. Yang mengirim itu kan orang-orang yang memang unprocedural. Betul. Makanya Kadin memberikan kita membuat bersama dengan pemerintah membuat satu standarisasi pengiriman pekerja migran di setiap negara kan berbeda-beda. Betul. Gitu. Nah, kita membuat nih sehingga semua pengusaha-pengusaha mengikuti aturan tersebut. Jangan keluar dari aturan tersebut. Kita
samakan semuanya. Iya. Gitu. Oke, itu dari sisi pengusaha ya, Pak, mereka yang terlibat dalam pengiriman. Bagaimana dengan masyarakatnya? Karena kita tahu Pak Novel, ada kantong-kantong PMI kita ya. Benar. Di Jawa Barat itu paling banyak, kemudian Indramayu, di NTB gitu NTB, ya juga banyak. Benar sekali. Di Jawa Tengah, Jawa Timur juga NTT sebagian ya. sekarang, Bali ya, juga. NTT, Bali. Semakin ini membuktikan bahwa memang masyarakat kita butuh butuh pekerjaan gitu ya. Ketika di dalam negeri ada problem dengan PHK dan lain sebagainya, maka menjadi pekerja migran salah satu opsi. Ini tugas berat juga nih dari Kadin, Pak Novel. Gimana memastikan supaya mereka nantinya nggak menjadi korban tadi yang unprocedural. Mereka taunya, saya berangkat nih. Gitu. Nah itu bagaimana dilakukan Pak Novel? Jadi gini. Kita untuk melindungi tadi kembali lagi saya bilang pada saat mereka mau bekerja di luar negeri kan kita nggak bisa, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, pengusaha juga tidak bisa bekerja sendiri. Mereka harus berkolaborasi sehingga terus juga kenapa mereka pergi secara unprocedural, karena unprocedural tidak ribet. Mereka tiba-tiba dengan dokumen bikin paspor bisa berangkat langsung tanpa ada hal yang banyak ya. Ini harus disederhanakan oleh pemerintah ya untuk PMI yang mau berangkat ke luar negeri sehingga nggak perlu lagi nih ada izin A, izin B, izin C, izin Z gitu kan. Tapi kita sederhanakan sehingga makin cepat prosesnya, makin banyak orang yang akan melalui jalur prosedural ya. Yang paling utama adalah pelatihan. Kata ujung tombaknya itu pendidikan. Kalau orang tidak terdidik, orang tidak mengetahui apa yang mereka harus lakukan, maka orang itu akan melakukan satu kesalahan. Dan kesalahan itu akan menjadi dampak di negara tersebut karena miss kan gitu. Tapi kalau misalnya mereka dilatih secara profesional, secara benar dan lain-lain, pada saat mereka ditempatkan, mereka tidak akan bisa dimainkan karena mereka tahu apa yang mereka tuju. Betul. Gitu. Nah, pentingnya adalah tadi Kadin bersama dengan pemerintah daerah, dengan kadinda daerah, kita bekerja sama dengan kantong-kantong PMI di daerah. Kalau mereka mau berangkat ke luar negeri, maka ini ada list P3MI yang mereka bisa berangkat melalui prosedural. Jalur resmi ya. Nah perusahaannya apa aja. Nanti kita tahu perusahaan yang blacklist dan yang tidak blacklist. Gitu. Jadi kita berikan informasi tersebut. Sehingga teman-teman PMI di luar sana yang mau berangkat ya jangan asal berangkat aja atau misalkan kayak kabur aja dulu, jangan kan gitu. Kalau orang kabur aja dulu kita nggak tahu di sana ada ranjau, itu pasti kan kita akan kena ranjau. Tapi kalau kabur aja dulu itu dipersiapkan dengan matang, maka kita akan bisa mendapatkan rezeki untuk membantu keluarga gitu. Karena kalau misalnya kabur jauh tanpa persiapan, nanti malah nyusahin keluarga. Begitu dia di sana dijadikan hal-hal yang tidak diinginkan, keluarga pikiran, pusing dan lain, merepotkan makin banyak orang. Iya betul. Nah, Pak Novel, sejauh ini sudah ada berapa banyak perusahaan-perusahaan yang mengirimkan pekerja migran ke luar negeri yang terdata ya di Kadin, baik di Kadin Indonesia ataupun Kadinda? Yang ada sekarang itu ada 486. 486 banyak betul 486 P3MI. Itu binaan dari Kadin semuanya. Kadin Indonesia. Jadi 400 ini mereka ini kan di bawah asosiasi. Ada beberapa asosiasi. Nah, beberapa asosiasi itu semuanya menginduk dalam Kadin. Jadi di kepengurusan saya ya itu perwakilan dari para asosiasi ada semua. Gitu. Jadi saya minta pengurus saya itu adalah perwakilan dari para asosiasi dan juga mantan-mantan dari BNP 2 TKI sebelumnya. Saya libatkan di situ supaya apa? Supaya memang kita berjalannya secara profesional. Betul. Gitu. Kita yang ditaruh adalah orang-orang yang memang mengerti di bidangnya. Gitu. Kalau ada perusahaan yang tadi melanggar ketentuan ya, blacklist dan lain sebagainya, itu menjatuhkan sanksinya bagaimana Pak Novel? Pertama pemerintah melakukan scoring. Jadi kayak kemarin ada beberapa perusahaan yang diskors oleh Pak Menteri ya, karena Pak Menteri orangnya juga bagus sekali. Beliau turun ke bawah dan beliau merespon cepat. Gitu ya, setiap ada kejadian apapun beliau merespon cepat. Jadi Pak Menteri ini benar-benar dia fokus gitu ya, sehingga kalau yang benar-benar sudah diskors mereka tidak memperbaiki, maka ancamannya pencabutan izin. Gitu. Nah kalau udah dicabut izin, nah sedangkan yang mengirim illegal atau unprocedural ini orang yang tidak memiliki izin, maka ini nggak bisa Kementerian P2MI, KP2MI ini bekerja sendiri, nggak bisa. Kenapa? Karena di situ ada keterlibatan kementerian lainnya, ada Kementerian Imigrasi, ada kepolisian,
Ada institusi-institusi lainnya yang harus bersama-sama. Ya makanya kan dibentuk tuh Satgas untuk PMI. Nah ini Satgas ini fungsinya harus bisa melindungi para PMI-PMI kita yang sebelumnya mereka mau berangkat ke negara tujuan secara unprocedural atau diiming-iming oleh oknum. Gitu. Nah ini harus pencegahan dari awal sebelum mereka berangkat. Jangan sampai mereka baru udah sampai di negara sana baru kita reaksi, jangan gitu. Makanya ini penting. Oh iya, ini kan jangan sampai mereka berkedok berkedok pengiriman tenaga pekerja migran, tetapi sebenarnya ini berkaitan dengan tindak kriminal, perdagangan orang dan lain sebagainya. Kadin tentu punya mekanisme sendiri untuk memastikan bahwa ini benar, ini tidak, gitu ya. Benar sekali. Contoh Pak ya, gini, ini ada yang menarik. Kita tahu devisa negara kita kedua setelah oil and gas adalah dari PMI, ya. PMI itu dari negara mana sih sebenarnya? Dilihat dari semua negara. Yang paling tinggi itu ya adalah dari Arab Saudi, dari Timur Tengah. Tapi pemerintah memoratorium Saudi. Bayangin, kok devisanya diakui, tapi pengirimannya unprocedural ditutup gitu. Prosedural ditutup di moratorium. Ini kan aneh gitu kan. Nah ini yang kita dorong, Kadin mendorong untuk dibuka moratorium ke Timur Tengah. Kenapa? Karena dilihat dengan ditutup aja masih tinggi. Gimana kalau dibuka secara prosedural, maka akan jauh lebih tinggi lagi dan akan jadi impact bagus. Nah sekarang impactnya nggak bagus. Kenapa? Mereka tetap jalan secara jalur unprocedural ke negara itu yang akhirnya menjadi beban negara. Sebentar Pak Novel, ini menarik karena ini kan ditutup nih. Bener. Tidak ada kerjasama untuk penempatan pekerja migran di Timur Tengah. Tetapi faktanya devisa masuk terus. Masuk terus. Dan paling tinggi itu dari Arab Saudi. Dari Arab Saudi. Artinya ada yang salah nih. Bener. Jalur-jalur tikus. Jalur-jalur tikus. Jalur-jalur yang unprocedural tadi. Jadi pemerintah harus tegas mengambil. Harus tegas. Makanya harus segera dicabut. Moratorium ini nggak bagus. Kenapa? Karena masih tetap kok unprocedural jalan. Ini kan rugi malah negara. Iya. Coba sampaikan langsung ke Pak Menteri. Iya. Pak Menteri, semua ya kementerian terkait, kita harus benar-benar bergandengan tangan, harus mendukung penuh ya membuka moratorium Timur Tengah. Karena ini akan bisa berdampak baik dan bagus untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Tingkatnya 8% itu saya yakin 2% akan sumbangan dari PMI dari wilayah Timur Tengah. Kenapa? Kita bicara Mas ya. Timur Tengah sendiri kalau dibuka itu sebulan bisa 35.000 PMI. Pekerja yang bisa didistribusi ke Timur Tengah. Sebulan ke Timur Tengah. 35.000. 35.000. Itu bisa Arab Saudi, bisa Kuwait, bisa Jordan, bisa Kuwait, Jordan, Arab Saudi. Ini yang paling banyak. Ini peminat yang paling banyak sama Qatar. Sama Qatar. Ini peminat paling banyak. Nah, yang paling banyak itu sekarang yang di moratorium itu apa? Domestic worker. Orang kan selalu berpikir gini, kenapa kita kok ngirim, mohon maaf, tanda kutip pembantu. Siapa bilang mereka pembantu? Mereka bukan pembantu. Mereka domestic worker. Mereka berangkat itu disertifikasi. Mereka itu mau berangkat itu harus ada pelatihan dan sertifikasinya. Mereka itu profesional yang bekerja kebetulan di sektor rumah tangga. Di sektor itu mereka sebelum bekerja itu mereka ada sertifikasi pelatihannya. Mereka nggak salah-salan ya? Mereka nggak salah-salan. Bukan bekerja semrawutan. Kalau dia sertifikasinya untuk tukang masak, maka pekerjaannya jadi tukang masak. Kalau dia adalah sertifikasi cleaning service, maka dia kerja di rumah tangga untuk pembersih cleaning service. Jadi kalau misalkan isunya itu kita nggak mau ngirim pembantu, kita tidak ngirim pembantu kok, kita mengirim skill worker. Coba mindsetnya memang harus dirubah kayaknya. Harus dirubah gitu. Karena mereka itu berangkat dengan sertifikasi. Ada standarisasi pelatihannya. Ini yang prosedural. Prosedural gitu. Terus ya, hebatnya nih Pak, kalau moratorium ini dibuka Timur Tengah, PMI kita tidak ada satu rupiah pun mereka potong gaji atau mengeluarkan uang untuk berangkat bekerja. Kalau negara-negara lain, contoh Singapura masih terbuka, masih jalan kadang-kadang domestic worker. Taiwan domestic worker masih jalan, gitu kan? Tetapi mereka potong gaji. PMI kita bayar. Tapi kalau Timur Tengah, gitu ya, negara Timur Tengah membiayain full dari mulai pelatihannya, mulai dari gaji di bulan pertama
untuk mereka pada saat pelatihan itu mereka kan nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, nggak bantu keluarga, dapat uang di situ untuk mereka selama berlatih, ya dibiayain, terus tiket pesawatnya dibiayain, medical check up-nya dibiayain, sampai di negara tersebut mereka full, sampai asuransi dibiayai oleh Timur Tengah. Jadi apa? Untung negara kita. Kenapa? PMI kita tidak keluar 1 rupiah pun dibiayai oleh Timur Tengah. Tidak ada mereka pinjam hutang atau menjual sawahnya hanya untuk berangkat keluar negeri. Nah ini kan berarti satu keuntungan untuk negara kita. Kenapa di moratorium? Karena ini efek dominonya akan bagus. Kalau dibuka pasti industri pendidikan jalan, industri kesehatan, medical check up jalan, industri transportasi jalan. Karena mereka mau pergi kan pakai transportasi. Yeah. Jadi ketika di Indonesia ada problem dengan tenaga kerja PHK, maka moratorium dicabut itu solusi sekali. Jadi Kadin meminta agar pemerintah segera mencabut moratorium ke Timur Tengah, dan ayo kita sama-sama bergandengan, kita cari. Sekarang gini, kalau pemerintah bilang ya bahwa melakukan moratorium itu kan harus ada goalsnya. Nggak bisa, contoh, mohon maaf ya Mas, kalau ada orang sakit, tembak mati aja. Ya semua orang juga bisa. Orang sakit tembak mati. Orang sakit itu kan harus diobatin. Nah moratorium ini kan karena ada satu hal yang tidak benar, harus diobatin. Masa sudah 14 tahun tidak diobat-obatin. Nah kalau dia bilang obatin ini adalah mau ngirim pembantu, ya mereka dididik, dilatih untuk jadi tingkat dong. Gitu ya. Tapi kan mereka nggak selama 14 tahun didiemin. Nggak ada pelatihan yang dibiayain untuk mereka ningkatin. Ya padahal kita punya BLK kan. BLK. Nah bayangin. Di negara kita masih 63% ya itu pendidikan di bawah SMA, ya SD, SMP itu 63%. Nah kalau mereka berpendidikan seperti itu, mereka mau dipekerjakan gimana? Nah domestic worker ini adalah loncatan batu pertama, loncatan pertama untuk mereka berangkat ke luar negeri. Yeah. Pemerintah tinggal kita buat aturan bersama, misalkan contoh. Kita mau mengirim domestic worker, kalau memang kita mau ngurangin ya, contoh Filipina aja, kita mau ngurangin dari 63% yang domestic worker, kita mau turunin jadi 40% misalkan. Pada saat kita ngirim ke Timur Tengah, kalau mereka yang boleh berangkat ke Timur Tengah adalah orang yang belum pernah berangkat ke luar negeri atau bekerja di luar negeri. Boleh menjadi domestic worker. Tapi kalau mereka pernah bekerja di luar negeri, ya, jadi apapun itu, mereka berangkat tidak boleh jadi domestic worker lagi. Domestic worker hanya boleh dengan 1 kali kontrak. Jadi misal 2 tahun. Untuk apa? Melancarkan bahasa, melancarkan budaya, melancarkan hal apapun. Mereka pulang ke Indonesia, maka mereka pada saat berangkat lagi nggak boleh jadi kontrak domestic worker. Maka mereka harus naik skillnya. Jadi apa? Hospitality. Betul. Gitu ya. Bisa jadi F&B, macam-macam. Bisa jadi perawat. Betul. Bisa jadi caregiver. Semua. Bisa kita lakukan, naikkan skillnya. Pemerintah harus fokus anggarannya ke arah sana. Melatih mereka. Karena biaya pelatihan ini cukup mahal. Contoh Eropa. Mahal biayanya. Kalau Eropa kan mereka tidak dibiayain oleh negara Eropa. Mereka bayar sendiri. Nah jadi kalau mau kita buka nih moratorium, cari modal dulu. Dari sini mereka udah punya modal, pulang ke Indonesia, mereka mau berangkat ke Eropa, mereka udah punya modal dari tadi kerja di Arab. Terus keuntungannya selain di Arab Saudi mereka bekerja, ada keuntungan lain buat Indonesia. Pertama, selama 2 tahun kontrak, itu mereka rata-rata diumrohkan gratis oleh majikannya. Berarti bayangin berapa banyak PMI kita yang mereka cita-cita pengen umroh dan tadinya umroh itu bayar, ini bisa umroh gratis karena mereka ada negara Arab. Betul. Terus di tahun kedua sebelum mereka pulang ke Indonesia, rata-rata majikan itu memberikan izin mereka untuk berhaji. Berarti secara tidak langsung mengurangi kuota haji kita. Itu kan bisa dilakukan. Iya. Gitu. Karena mereka udah ada di negara sana. Iya. Gitu. Betul, nah betul. ini menjadi solusi, gitu. Nah menurut saya nggak ada lagi untuk menghambat tidak mencabut moratorium. Kita harus segera mencabut moratorium karena kalau tidak cabut ini makin banyak masalah yang berterbangan. Karena masih banyak unprocedural jalan gitu. Saran dari Kadin apa Pak Novel? Karena tentu saja ada, ini kan cerita baiknya ya. Kan ada di balik itu ada juga cerita yang tidak baiknya. Sedih. Tadi yang saya bilang tidak baiknya itu karena mereka jalan unprocedural. Kalau yang prosedural kita duduk sama-sama, kasih bukti ke saya berapa banyak yang prosedural mereka tidak digaji atau mereka dilakukan secara tidak benar. Kasih bukti ke saya. Gitu. Karena almarhum bapak saya adalah pencetus pertama kali tenaga kerja Republik Indonesia. Dan saya mengerti sekali dunia ini. Gitu. Jadi nggak ada gitu.
Kalau berbicara prosedural itu mereka tidak digaji, orang prosedural itu mereka berangkat belajar dibayar asuransi kok. Kalau mereka tidak digaji, asuransi bayar. Kalau bilang, oh ini kita belum digaji, asuransi cairin, dibayar. Ya. Jadi nggak ada masalah, nggak ada isu. Oke. Nah sekarang banyak kan negara-negara penempatan pekerja migran kita. Di antara negara tersebut, mana yang paling bagus dari sisi pelindungan terhadap pekerja migran? Untuk sekarang ya, kalau berbicara sekarang, kemarin saya dengan Pak Menteri ke Arab Saudi. Pak Menteri bilang, Arab Saudi menjadi tempat perlindungan yang paling bagus sekarang, saat ini. Dengan pemimpin yang baru, ya. Ini benar-benar, kalau dulu kan perempuan tuh benar-benar dikotaki, nggak bisa. Ya. Sekarang nggak, semua terbuka, mereka bisa pegang handphone, mereka bisa jalan, bisa kemana-kemana. Mereka dilindungi setiap langkahnya. Karena visi 2030 tadi ya. Benar sekali. Jadi Timur Tengah sekarang udah beda banget, gitu. Mereka benar-benar melindungi hak-haknya, benar-benar dijaga, dan semuanya dikontrol by system. Jadi mereka punya satu sistem yang mengontrol setiap migran worker yang ada di negara mereka. Jadi nggak ada alasan untuk tidak segera mencabut. Jadi nggak ada alasan. Komunikasi terakhir dengan Menteri bagaimana? Jadi Menteri sudah mendukung, tinggal ada kementerian terkait lainnya. Karena kan nggak bisa Menteri PMI, P2MI sendiri. Ada di situ ada Kemenlu, ada Kemenko-nya di bawah di atasnya Kementerian P2MI. Betul. Nah ini harus bisa saling bergandengan tangan, ya, sehingga mendorong untuk membuka ini gitu. Karena kalau ini dibuka, ekonomi kita akan meningkat. Kenapa? Efek dominonya tadi. Pada saat orang dilatih di tempat pelatihan yang jumlahnya 35.000 per bulan, otomatis banyak UMKM dagang di sekitar tempat pelatihan. Otomatis itu aja udah bisa hidup. Terus kedua, mereka pada saat pelatihan industri pendidikan, tadi kan kembali lagi. Terus guru, banyak yang ngajar dan lain-lain. Orang yang pernah berangkat dari sana pulang ke Indonesia nggak ngapa-ngapain, mereka bisa jadi guru. Terus udah gitu transportasi. Ini industrinya efek dominonya besar. Transportasi kembali lagi, mereka mau berangkat ada tiket, butuh travel, ya kan? Terus pesawat, efek dominonya terus sampai dengan mereka punya duit. Tujuannya apa sih? Pengen punya rumah. Maka rumah yang Pak Prabowo buat 3 juta rumah untuk salah satunya PMI, mereka bisa bayar, bisa cicil dengan hasil dari gaji mereka. Sehingga mereka bisa punya duit, bisa membiayai anaknya sekolah, kuliah dan lain-lain. Jadi menurut saya ini nggak ada lagi untuk menunda. Kalau memang kita mau meningkatkan target ekonomi kita 8%. Di saat kita ada problem dengan tenaga kerja kita, banyak PHK, maka ini solusinya. Tapi buat aturannya, bahwa yang boleh berangkat ke sana orang yang belum pernah berangkat ke luar negeri boleh bekerja menjadi domestic worker. Tapi kalau dia pernah bekerja di luar negeri, tidak boleh menjadi domestic worker. Mereka harus tingkat naik levelnya. Oke, Kadin bagaimana melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pengiriman yang terlibat dalam pengiriman tenaga pekerja migran kita? Oke, Kadin melakukan mengajarin para P3MI ini proses penempatan. Kenapa sih P3MI ini kan, pengusaha ini kan harus kita ajarin proses penempatan yang benar itu gimana sih? Mulai dari perekrutan sampai dengan penempatan. Bertemu dengan pengusaha di sana, di luar negeri, pengusaha yang tepat. Kan mereka harus punya partner. Oh iya. Partner di sana yang memang tepat, yang benar, yang tidak tidak bermasalah lah di negaranya. Kita tahu. Nah, ini yang kita kasih listnya. Boleh bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Gitu. Bekerja sama dengan kementerian P2MI, karena KP2MI punya data, kita punya data. Jadi Kadin Indonesia kan bisa mempertemukan kan? Kita pertemukan, terus kita ajarkan mereka proses penempatan yang benar, perekrutan yang benar, gitu. Jangan cuman asal dapat orang terus kirim, nggak bisa begitu. Gitu. Jadi pada saat mereka merekrut, ya kan di tempat pelatihan, benar nggak dilatih dengan benar, sertifikasinya benar nggak? Surat-surat dokumennya benar nggak? Karena kalau para pengusahanya sudah benar, langkahnya sudah, tahapannya sudah benar, maka para pekerja kita akan terlindungi di sana. Terlindungi di sana. Nah, ini juga kalau ini rapi, maka saya ingin mendorong program G2G ini kalau bisa mulai kita kikis, digantikan chamber to chamber. Kenapa? Karena kalau G2G sekarang pemerintah Indonesia memberangkatkan PMI kita ke luar negeri hanya sampai dengan pintu imigrasi. Setelah itu udah bukan tanggung jawabnya
si pemerintah Indonesia lagi. Jadi pemerintah Indonesia di kementerian yang lain yang menjadi tanggung jawab, kan gitu. Kan ada Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri. Nah, Kementerian P2MI hanya bertanggung jawab terhadap itu sampai dengan mereka berangkat. Tapi sampai di luar negeri itu jadi tanggung jawabnya Kemenlu, kan begitu. Nah, kalau P3MI mulai dari direkrut sampai dengan dia terbang, sampai dengan pulang lagi tanggung jawab P3MI. Bayangin, tanggung jawabnya lebih daripada pemerintah, kan ini kan lucu gitu. Maka kalau bisa perannya kasih ke swasta gitu. Kita dorong semuanya, kalau memang swasta bisa mengerjakan, ngapain mesti pemerintah gitu. Kan ada Kadin juga di sini. Kadin bisa bantu. Pemerintah mendampingi saja mendampingin, gitu ya. Supervisi dan sebagainya. Kalau pemerintah semua ini kasihan, pemerintah kan efisiensi. Benar. Orangnya juga nggak banyak. Maka kita mesti bareng-bareng gitu. Kita bantu juga gitu kan. Mudah-mudahan segera direspon oleh pemerintah kita ya. Siap. Segera mengambil langkah-langkah cepat. Mengatasi ketenaga kerja di Indonesia dengan cara mencabut itu dan kita mengirimkan pekerja migran ke sana. Yang prosedural. Bersertifikat tadi. Bersertifikat tadi. Jadi punya sertifikasi, mereka standarisasinya ada semua. Gitu. Terakhir nih Pak Novel, saya ingin tanggapan Pak Novel karena ini lagi ramai betul belakangan ini. Kita tahu bahwa KPK sekarang tengah mengusut kasus dugaan pemerasan terhadap terhadap para pekerja asing yang ada di Indonesia. Ada beberapa pejabat di Kemenaker yang diduga terlibat gitu ya. Sebagian sudah mengembalikan uangnya gitu ya. Nah, apa tanggapan dari Kadin? Tanggapan dari Kadin, ini langkah bagus sekali, baik sekali, karena ada hal yang mengusut hal tersebut. Ya, kenapa? Karena ini udah bisa disebut merusak citra Indonesia lah ya. Bukan cuma merusak citra, semua orang juga tahu banyak hal-hal oknum-oknum yang seperti itu. Yang benar gitu ya. Oknum-oknum tersebut gitu ya. Cukup banyak. Karena banyak orang-orang asing yang menyampaikan kepada ngadu gitu ya, bahwa mengurus surat-surat ini kok lama pada saat itu ya. Pada saat sebelum pemerintahan sekarang, kok lama, kita dipersulit, biayanya segini gitu ya. Nah, menurut saya ini kita harus respon dengan cara mereka kita ganti dengan digitalisasi. Jadi kalau dengan digitalisasi mengajukan tapi sekarang kan juga digitalisasi Pak Novel. Jadi masih semi Pak. Tapi kalau real digitalisasi, mulai dari dia masukin online-nya, mereka menginputnya, sampai dengan keluarnya, dalam hitungan misalkan 1 hari atau 2 hari, nggak akan ada pungutan-pungutan Pak. Pemerintah harus bikin, misalkan contohnya untuk TKA, pekerja X, untuk mengeluarkan izin dalam 1 waktu 2 hari misalkan. Kalau 2 hari nggak kelar, pimpinan harus tanya, ini kenapa nggak keluar? Pengajuan segini banyak, kok yang ini nggak keluar? Nah, itu harus ditanya, di monitor dari punya comment center gitu. Kalau itu dilakukan nggak akan ada. Jadi semi digital ya? Semi digital. Ini setengah hati jadinya. Gitu, semi digital. Kadang-kadang down, kadang-kadang online. Yang seperti ini biasanya memunculkan praktek-praktek pungli. Iya, itu dia. Jadi kalau berbicara didigitalisasikan, nggak boleh ada offline. Dalam arti kata jangan lagi offline nih lagi rusak. Nah, ini kan nggak bisa, pemerintah nggak boleh begitu. Nah, kan contoh misalkan contoh, kalau Gojek atau Grab gitu ya, mereka offline, terus orang kembali ke ojek biasa, terus gimana? Iya. Itu aja swasta aja dia jaga, digitalisasi jangan sampai down. Ini kan pemerintah. Pemerintah masa kalah? Nggak boleh down, nggak boleh offline. Tetap harus jalan terus gitu. Ini harus dilakukan. Ini kritik juga ya untuk pemerintah. Tapi saya yakin kalau pemerintahan di bawah Pak Prabowo ini konsen sekali. Mereka benar-benar pemerintahan sekarang responnya itu cepat. Jadi kalau ada apa-apa langsung jalan. Jadi kita kasih tahu Pak, ini mesti digini, ini ada yang mati, langsung mereka cepat. Responnya cepat. Jadi tinggal kecepatan ini terus di-maintain. Jangan sampai nanti. Ini kayak jawaban politisi yang di koalisi nih kayaknya. tapi memang betul ya, perbaikan itu harus terus dilakukan dan didorong. Harus. Kadin concern banget dengan concern banget. Oke, baik. Pak Novel, terima kasih sudah bersama kami. Sama-sama, Pak Novel. Terima kasih banyak. Lain waktu kita berbincang kembali. Sama-sama, waktunya sukses selalu. Sukses selalu Pak Novel. Untuk El Sinta. Terima kasih. Mantap. Baik. Pendengar dan netizen, demikian tadi wawancara kami bersama
Pak Novel Saleh Hilabi, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Nantikan program podcast selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Saya Aswiryo, sampai jumpa.